Optimis saat krisis, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kerjakan apa yang kamu cintai, hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim, di masa seperti ini banyak yang merasa senasib sepenanggungan, saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu, sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki, tidak harus berupa materi, bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan suatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Halo, apa kabar Ibu Indonesia? Selamat datang, selamat berjumpa kembali di obrolan Dapur Ibu. Kali ini kita memasuki episode ke-18. Tadi ada sedikit trouble, mudah-mudahan hari ini, saat ini saya pindah ke channel yang lain, kita bisa lancar untuk bisa ngobrol bareng di obrolan Dapur Ibu. Kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana ngobrol di dalam keluarga. Banyak sekali caranya. Mulai dari ngobrol ngeteh bareng, kemudian kita ngopi bareng, itu yang harian. Kemudian kami juga menyelenggarakan yang namanya mastermind. Mastermind itu mingguan. Kemudian yang bulanan kami menyelenggarakan yang namanya fall celebration. Mastermind kita ngobrol bareng, ngeteh bareng sambil ngomongin apa yang sudah sukses hari ini. Apa yang sudah keren pada minggu ini gitu ya. Kemudian pekan depan pengen sukses apa? Gitu, pekan depan pengen sukses apa? Ceritain dong caranya, gimana caranya bisa sukses seperti itu. Itulah mastermind. Kemudian ketika fall celebration adalah kita ingin setiap saat mengakui kesalahan kita dan belajar dari kesalahan itu. Seperti hari ini, pagi ini, ada sedikit trouble, ada sedikit kesalahan, maka saya senang dengan kesalahan itu dan saya akan menceritakan apa saja ini sebagai kesalahan saya dan saya belajar apa dari kesalahan itu. Nah, ini ada forumnya namanya Fall Celebration. Nah, obrolan tiap hari, tiap minggu, tiap pekan, bahkan tahunan, yang tahunan adalah Family Strategic Planning, itu salah satunya adalah untuk tujuan utamanya adalah untuk membuat kita bahagia. Maka kali ini saya mendapatkan email dari Mbak Fitria dari Bogor untuk bisa Bu share sedikit dong Bu, bagaimana sih konsep bahagia itu diobrolin. Saya akan meloloskan permintaan dari Mbak Fitria di Bogor dan hari ini kita akan bersama-sama berbicara tentang apa itu bahagia. Tidak lengkap kebahagiaan kita kalau kita tidak bersama dengan seorang ayah ya yang selalu muda, tampak muda, ya. Kemudian selalu ceria dan selalu ngocol, gitu ya. Itu adalah identik dengan sang ayah ini dan inilah dia Bapak Dodi Marianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebentar Pak Dodi, saya keluarkan dulu Pak Dodi. Nah, ya, ini dia. Kelihatan ya. Ya, sambil tetap dikeluarkan sambil sedikit koreksi karena kebetulan pas Bu Septi tadi berbicara, saya sudah mulai masuk ke pintu dapur. Pura-puranya dapurnya ada pintunya. Jadi saya bukan kelihatan selalu muda. Saya memang muda ya, tidak tampak muda gitu. Tidak tampak muda. Tidak tampak muda. Memang. Lalu yang kedua, saya tidak pernah ngocok. Saya selalu serius. Jadi semua yang saya ucapkan itu serius. Catat itu ya, semua yang diucapkan adalah serius. Ya, jadi bingung kan kadang kita, Pak Dodi ini lagi serius, apalagi santai, apalagi apa, waduh gitu. Iya ya, kebingungannya ya Pak ya. Tidak, tidak membingungkan. Kebingungan ada pada diri Anda, bukan pada saya. Ya. Aduh Pak Dodi, ini tema kali ini kita mau ngobrolin tentang bahagia nih Pak Dodi. Iya. Kalau melihat Pak Dodi itu selalu, kalau saya tuh merasa Pak Dodi itu bahagia gitu, bahagia terus itu, usil. Satu hal pertama sederhana itu, bahagia kok diobrolin. Bahagia itu dirasakan, dinikmati. Dirasakan, dinikmati, oke. Iya. Bahagia kok diobrolkan.
Bagaimana caranya kita biar mewujudkan gitu Pak, untuk bisa merasakan dalam keluarga gitu? Ada dua. Mm-mm. Yang pertama adalah bagaimana caranya bahagia. Oke. Cara bahagia adalah dengan menjadi bahagia. Cara bahagia menjadi bahagia. Iya. Oke. Mm-mm. Tidak ada pilihan yang lain. Iya. Jadi ya seperti itu. Mm-mm. Lalu yang kedua, Mm-mm. kebahagiaan itu tidak bisa diminta Oke. untuk diberikan oleh liang. Mm. Kebahagiaan itu adalah dengan diberikan. Oke. Jadi bagaimana indikator Mm-mm. bahagia itu adalah ketika kita melihat Mm-mm. orang yang berada di sekitar kita itu bahagia. Mm. Jadi itu indikatornya. Jadi nanti kalau mau melihat dia, apakah saya bahagia ya? Yeah. Gitu. Lihatlah orang di sekitar Anda. Kalau orang di sekitar Anda, ya, dengan kehadiran kita itu ya. mereka bahagia, kita bahagia. Oke. Gitu. Kalau ketika kita baru masuk, semua orang tuh tiba-tiba menjadi sumpuk, wajahnya suntuk gitu. Bencana hadir. Nah, itu kita pasti tidak bahagia. Okay. Karena bahagia itu hanya bisa dengan cara diberikan, tidak bisa dengan diminta. Ya. Dengan cara diberikan, tidak bisa dengan diminta. Nah ini nih, jadi ini yang kalau penting nih. Bunda atau ayahanda meminta kepada pasangannya untuk bilang, Mbok, kita ini dibuat bahagia, nggak bisa, tidak bisa. Bahagia tidak bisa dibuatkan oleh orang lain. Bahagia tidak bisa dibuatkan oleh orang lain. Bahagia itu adalah dengan menjadi bahagia. Ya. Jadi bagaimana caranya kita bahagia? Jadi aja bahagia. Nah, untuk jadi bahagia nih Pak Dodi, ya. Untuk jadi bahagia itu kan ada pertanyaan nih dari Mbak Fitria kemarin. Katanya berdasarkan respon gitu kan. Nah itu gimana gitu, contoh-contohnya gitu kan. Oh, respon dari siapa? Bukan dari liang. Oke. Itu adalah respon kita. Respon diri menanggapi kita, ya? Apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi pada kita. Itu menunjukkan kebahagiaannya itu. Sebagai contoh begitu ya, contoh yang sangat luar biasa ekstrim. Itu adalah makhluk yang konon paling menderita di muka bumi ini dari awal sampai akhir nanti, yaitu Nabi Ayub. Beliau itu mendapati sesuatu yang bahkan satu makhluk pun di muka bumi ini tidak akan sanggup untuk menerimanya. Respon beliau adalah respon kebahagiaan. Jadi beliau memilih untuk bahagia. Dengan cara apa? Menyandarkan diri kepada Tuhannya. Jadi kebahagiaannya ada pada sandaran, penghambaan, ketaatannya kepada Tuhannya. Itu pilihan. Jadi beliau memilih untuk bahagia. Jadi bahagia itu bukan sesuatu yang niscaya. Kalau engkau diberi uang, engkau akan bahagia. Tidak bisa. Kalau engkau diberikan harta kekayaan segunung, sedanau, selautan, engkau akan bahagia. Tidak bisa. Karena kisah juga menyatakan Tha'labah ketika dalam posisi hanya punya satu sarung yang harus dipakai berdua dengan istrinya, bahagia hidupnya. Senantiasa bisa dekat dengan Rasulullah, mendapatkan perhatian dari Rasulullah, bahagia sekali hidupnya. Sangat bahagia, kecintaannya pada istri juga luar biasa karena harus begitu selesai salam berlari-lari ke rumah agar bisa bergantian dengan istrinya menunaikan peribadatan, penghambaan kepada Allah. Itu menjadi kebahagiaan. Tapi begitu dihujani dengan harta, ribuan domba yang memenuhi lembah yang ada di sana, hidupnya justru menjadi tidak bahagia, dipenuhi dengan rasa was-was. Nah, bahagia itu adalah sebuah pilihan buat kita, bukan tentang hal yang ada atau datang kepada kita. Itu yang dimaksud dengan respon kita. Jadi respon itu bukan respon orang lain, tapi respon kita. Diri kita ya. Jadi ketika kita berbuat seperti ini, saya dan Bu Septi bercerita di hadapan bunda-bunda sekalian. Lalu
respon Bunda kalau mempengaruhi diri saya, maka itu bukan pilihan. Saya menjadi bergantung kepada respon Bunda. Nah, apapun respon dari ayah Bunda sekalian kepada kami, kami akan merespon balik dengan bahagia. Kami senang dengan ini. Jadi yang penting adalah respon kita, bukan respon Lian. Tetapi respon Lian itu akan bisa memberikan indikator kepada kita. Jadi ketika lingkungan sekitar kita itu sebagian besar itu menjadi bahagia, tanaman kita subur bahagia, hewan-hewan kita subur bahagia, di rumah kita burung bebas bersarang, mereka bahagia, para makhluk ini bersama dengan kita, insya Allah kita bahagia. Kita adalah insan yang bahagia. Kita boleh bersyukur tentang hal itu. Nah, kira-kira persentasenya berapa nih Pak Dodi antara respon sama memang kenyataan gitu ya? Kenyataannya kan memang seperti ini, kemudian bagaimana cara kita merespon? Ada nggak persentasenya gitu Pak? Persentase itu kan angka-angka yang tidak jelas ya. Kalau saya menyebut 70, 20, 30 itu ya apa? Buat kita hanya begini nih, bahwa respon kita itu menentukan segala sesuatu yang ada di makna dari apa yang datang kepada kita. Jadi kitalah yang menentukan apakah ketika hadir secangkir teh di buka puasa nanti membuat kita bahagia atau tidak. Jadi kita akan merespon bahagia atau tidak. Respon kita itu menentukan diri kita sendiri. Bukan persoalan teh, kopi, atau kurma dan lain sebagainya itu. Tetapi bagaimana kita meresponnya dengan wow, alhamdulillah. Itu respon kita. Maka di dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa pada diri setiap mukmin, umat yang beriman itu adanya adalah kebaikan. Apabila kepadanya didatangkan aneka macam nikmat, mereka bersyukur. Dan bersyukur itu baik baginya. Itu respon kita. Respon terhadap hadirnya kenikmatan. Itu kita bersyukur. Lalu andai kata kepadanya datang bala, musibah, mereka bersabar. Dan sabar itu juga baik baginya. Itu juga respon kita. Jadi tidak penting yang datang itu apa. Apakah yang datang itu aneka kebahagiaan ekonomi yang meningkat atau pandemi seperti saat ini, responnya selalu baik, kebahagiaan. Apabila datang kenikmatan, ia bersabar. Dan sabar itu baik baginya. Apabila datang musibah, ia bersabar. Dan sabar itu juga baik baginya. Jadi itu respon yang namanya respon kita itu menentukan kebahagiaan kita. Jadi bukan faktanya sendiri, peristiwanya, segala sesuatu yang datang kepada kita itu yang menentukan bagaimana kita meresponnya. Jadi fakta itu diterima, ya, faktanya diterima, kemudian responnya kita munculkan, gitu ya. Dan responnya ada sabar, syukur, gitu ya Pak. Syukur dan sabar, hanya sabar dan syukur. Oke, saya akan menyapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah ini hadir, gitu ya. Disclaimer on ya. Iya. Bahwa kata-kata itu tadi, hadis tadi itu sangat mudah diucapkan, tapi penuh tantangan ketika dijalankan. Justru karena itu kedua hal itu menjadi sangat indah karenanya. Kalau terlalu mudah, tidak lagi menarik dan indah. Penuh tantangan itu tadi yang membuatnya menjadi sangat sesuatu yang indah. Kayaknya mudah untuk dibaca, diucapkan itu memang tidak senantiasa mudah untuk dijalankan. Mutiara yang harus kita dapatkan di kedalaman lautan, makin dalam, makin mahal harganya, karena ada perjuangan untuk bisa mendapatkannya. Berlian itu jauh lebih mahal daripada batu-batuan, karena untuk mendapatkan berlian itu kita harus memecah bongkahan batu yang sangat banyak. Batu terlalu mudah untuk kita dapatkan, sehingga nilai berlian menjadi lebih tinggi dari batu. Jadi seberapa effort yang diperlukan untuk itu akan menentukan juga nilainya. Jadi ketika betapa sulitnya kita syukur, betapa sulitnya kita sabar, justru betapa bahagianya ketika untuk berproses menggapainya. Karena kalau makin sulit, artinya kita sedang berproses mendapatkan sesuatu yang bernilai. Kalau terlalu mudah mendapatkannya, artinya kita sedang
berproses untuk mengambil recehan Iya. di mana-mana itu. Iya, itu gampangan gitu ya. Iya. Kalau di bahasa Jawa ada istilahnya itu, Pak Dodi. Apa itu? Apa ya? Gayuk tuno gitu. Oh beda lagi. Oh beda lagi. Ya, Ya? beda lagi. Ya. Oh beda lagi itu Oh, ya. ya. Oke. Iya, saya mau menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Ada Mbak Zi di Depok. Apa kabar Mbak Zi? Ada Mbak Husna Umu Al-Fatih di Gresik. Kemudian Mbak Linda Sofia Teh, apa kabar ya di Bandung. Mbak Mila Umu Askia, selamat, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mbak Yuni di Depok, apa kabar Mbak? Ya. Kemudian Mbak Asti di Makassar ya ini ya Mbak Asti ya. Dan Mbak Retno Kusumaningsih, selamat datang di obrolan Dapur Ibu episode yang ke-18. Ya, Pak Dodi. Episode ke-18. Iya Pak ya. Wow, berarti kita sudah mulai akan memasuki puluhan ketiga. Iya, betul. Etapa terakhir ini. Ini sudah malam ke-21 ya. Ke-20 hari ini. Iya. Berarti nanti malam adalah malam ke-21. Iya. Berarti kita sudah akan menjalani etapa-etapa akhir. Iya. Waktunya untuk memperkencang Betul. gerak ibadah kita. Iya. Kalau di etapa maraton begitu, ini sudah mulai larinya dinaikkan lagi. Kecepatannya, energinya untuk ditambah. siap-siap sprint pada 100 meter. 1 kilometer terakhir. 1 kilometer terakhirnya. Iya, nah ini juga Pak Dodi berkaitan dengan Ramadan gitu ya. Kadang ada yang mengakhirinya itu dengan sedih gitu. Kok nanti nggak ketemu lagi Ramadan. Kadang juga mengakhirinya dengan sudah nggak puasa lagi. Wah itu tuh settingan bahagianya itu yang harus diatur ya Pak ya. Yang pertama kita bersyukur terlebih dahulu bahwa pada masa saat ini kita insya Allah tidak akan diganggu dengan aneka buayan belanja mall. Iya, betul. Karena mall dan department store, hypermart sudah banyak yang tidak beroperasi saat ini. Moga-moga kita tidak ada gangguan dengan belanja. Kita bisa lebih fokus untuk menuntaskan Ramadan kita ini dengan lebih khusyuk, lebih bersungguh-sungguh. Hanya satu itu yang ada di depan kita. Dan kita juga tidak direpoti dengan aneka persiapan untuk mudik yang seringkali menyita banyak waktu kita. Karena memang sebaiknya disarankan untuk etapa ini untuk tidak mudik. Sehingga belanja tidak, mudik tidak. Kita betul-betul sekarang bisa fokus tanpa gangguan untuk menuntaskan Ramadan kita ini. Nah dengan demikian rasa itu akan lebih kita bisa dapatkan keindahan dan kegembiraan bulan Ramadan ini. Nah, perkara bahwa kemudian apakah kita akan bahagia atau tidak ketika meninggalkan sayonara dengan Ramadan ini, itu memang sesuatu yang apa ya, yang akan menjadi sebuah rahasia karunia pada saat kita nanti memasuki 1 Syawal dan melepas Ramadan. Iya. Harapan kita tentu kita akan mendapati sesuatu yang indah pada masa itu. Keasikan seseorang yang berasyik masuk dengan sesuatu yang dicintainya adalah ketika melepaskannya ada perasaan kok sudah ya, kok harus pisahan ya. Nah itu rasa. Dan makin erat pergaulan kita dengan Ramadan ini, maka akan makin berat buat kita untuk melepaskan. Seperti ketika kita harus berpisah dengan orang yang sangat kita cintai, makin cinta kita, makin terasa beratnya untuk perpisahan itu. Dan ada sebuah pengharapan untuk bertemu lagi suatu saat. Nah, moga-moga kita dikaruniai hal seperti itu. Namun yang semacam itu tentu tidak akan datang dengan sendirinya. Ada proses yang perlu kita jalani, laku yang harus kita upayakan. Karena semua itu namanya juga percintaan.
percintaan kita dengan pasangan hidup kita itu juga tidak bisa terjadi dengan begitu saja. Itu adalah intensitas kita berkomunikasi, bergaul, berinteraksi, itu akan membangun kecintaan itu. Sehingga ya memang tidak keliru ketika kemudian pasangan kita terlebih dahulu meninggalkan kita suatu saat, nanti akan terasa semedot di kita karena intensitas. Tapi kalau tidak pernah kalau bisa bahkan kenapa kok ya masih hidup toh ya di dalam kita, begitu pergi disyukuri. Nah, itu yang alhamdulillah. Semuanya itu ada laku yang harus dijalankan. Iya, teman-teman, itu sekelumit tentang bagaimana kita bahagia. Nah, Pak Dodi, satu hal lagi nih Pak Dodi. Biasanya kita ini kan kalau ketika awal menjalankan akad nikah gitu ya, akad nikah itu kan sepakat untuk membangun kebahagiaan gitu ya. Sepakat nih kita sama-sama berdua membangun kebahagiaan. Nah, andai kata yang terjadi sebaliknya gitu. Andai kata yang terjadi sebaliknya, bagaimana sikap pasangan-pasangan baru, kemudian yang baru setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun itu kan merasakan, kok aku nggak bahagia ya gitu. Nah, itu yang terjadi harus seperti apa gitu ya? Waktu akad nikah memang betul-betul menyampaikan ijab kabul untuk bahagia atau tidak. Iya. Lalu apakah kemudian juga diobrolkan terlebih dahulu bentuk bahagia atau upaya apa yang akan kita jalani untuk membangun kebahagiaan itu? Karena kebahagiaan itu tidak akan datang dengan sendirinya. Menjadi bahagia itu sebuah pilihan. Dan sebuah pilihan itu ada konsekuensi yang harus dijalani dengan hal itu. Jadi ketika kita sudah memilih bahagia itu sebuah hal yang memang berharga, bernilai. Jadi pasti tidak mudah untuk mendapatkannya itu dengan penuh upaya untuk hal itu. Kita ini menyamakan salah satu contohnya bahwa bentuk kebahagiaan sederhana adalah ketika komunikasi kita dengan pasangan sudah bisa lebih tune satu dengan yang lainnya, selaras satu dengan yang lainnya. Nah, untuk bisa menyelaraskan pola komunikasi itu butuh intensitas berkomunikasi, perbenturan ketidakselarasan pada awalnya untuk bisa menjadi selaras akan terjadi. Berani nggak kita menjalaninya, kita menempuh jalan itu. Kemudian bagaimana kita mensikapi setiap kali tantangan itu hadir bersama kita. Nah, kemudian etapa-etapanya artinya bahwa ketika kita memutuskan sudah untuk bahagia, bukan berarti seketika kita akan menjadi bahagia. Ada proses yang harus dijalani terlebih dahulu itu. Nah, ada kalanya namanya juga rumpil-rumpil tajam. Betul. Ada keluh kesah, ada keputusasaan, tapi juga kemudian ada harapan di sana. Nah, seberapa besar kita yakin terhadap harapan yang kita canangkan di depan itu untuk kita dapatkan, itu akan menentukan seberapa energi yang akan kita tuangkan, kita investasikan di sana itu. Jadi kalau kita melihat bahwa bayangan kebahagiaan yang elok luar biasa itu makin jelas, maka kita akan makin rela menjalankan apa saja untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Misalnya ini adalah ketika kita naik gunung. Nah, saya suka sekali dengan ini sangat senang dengan contoh naik gunung karena ini sangat menyukai filosofinya gitu ya. Pertama saya yang tahu itu, secara saya tidak pernah diving. Saya itu takut. Jadi yang saya tahu itu, saya tidak bisa memberikan contoh dengan diving. Nanti Elan nggak dapat feel-nya. Gitu. Kata Elan, diving itu lebih indah daripada naik gunung. Jadi saya hanya bisa memberikan contoh dengan naik gunung ini. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah bayangan, gambaran, keindahan yang akan kita dapatkan di puncak gunung itu. Misalnya ini, sunrise, sunset yang sudah tergambar. Barangkali kita pernah melihat aneka dokumentasi tentang sunrise dan sunset dari puncak gunung itu. Maka betapapun beratnya, betapapun capeknya, betapapun ada luka di kaki kita akan berusaha untuk membereskannya dan bergerak agar tepat waktu
betul untuk sampai di puncak gunung itu. Karena gambarannya jelas sekali di hadapan kita. Nah, itu sebuah bayangan. Jadi kita mendapatkan gambaran betapa eloknya nanti, asiknya, indahnya mendapatkan kebahagiaan berkeluarga, maka kita akan rela untuk berpayah-payah untuk menempuh jalannya mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, di tengah jalan aneka tantangan ini kemudian kita sikapi sebagai sebuah hal yang menarik dan menyenangkan. Seperti hadis tadi, kalau kita mendapatinya sebagai sebuah seolah-olah sepertinya, atau betul-betul kenikmatan, kita mensyukurinya. Tapi kalau kita mendapatinya, atau hanya sebenarnya seolah-olah sebagai sebuah musibah, bala, kita kemudian bersabar atas hal itu. Keduanya baik kita. Semuanya. Aduh, terima kasih Pak Dodi. Ini masuk segmen 1 ya. Kita masuk segmen 1 tentang bagaimana itu bahagia dan bagaimana kita memahami bahagia. Kita akan masuk ke segmen 2. Silahkan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan seputar kebahagiaan, tulis di komen yang ada di bawah. Saya belum memasukkannya ke dalam layar sehingga saya akan baca lewat HP ya. Saya akan baca lewat HP pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan teman-teman sampaikan di saat ngobrol bareng kayak gini. Karena kita ngobrol bareng ya, bareng. Kami mohon maaf ini, gangguan teknis tadi itu membuat live saat ini hanya bisa di satu akun. Jadi di beberapa grup yang lain belum, menjadi tadi karena darurat ini, kondisi darurat tidak bisa, itu tadi. muncul. Jadi kalau teman-teman berkenan, barangkali teman-teman bisa watch party. Share bareng gitu bareng, ya, untuk bisa teman-teman yang lain masuk. Teman-teman yang lain masuk ke dalamnya. Baik, kita akan memasuki segmen 2, segmen pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, dan nanti kita akan tunggu. Tapi lihat yang satu ini. Itu tadi adalah sekilas tentang apa itu podcast ya. Kita akan ada podcast juga di obrolan dapur ibu ini. Kita sudah memasuki episode yang ke-18 juga. Jadi silahkan nanti teman-teman yang akan merilis sambil masak, sambil setrika, gitu ya, sambil masak, sambil setrika, sambil dengerin podcast. Kami sudah siapkan media juga untuk teman-teman untuk bisa beraktivitas bersama tanpa harus ketinggalan materi atau waktu yang tidak tepat. Jadi kapan saja bisa diakses. Ya, Pak Dodi, ini ada pertanyaan Pak Dodi. Kalau kebahagiaan dengan daya tahan tubuh gitu, dengan daya tahan tubuh, apakah itu berkorelasi positif, Pak? Gitu. Konon ya. Karena penelitiannya saya belum membaca detail mengenai hal itu. Bunda ya, ayah Anda mungkin bisa merasakan terhadap diri terlebih dahulu. Ketika kita bahagia, itu imunitas tubuh kita akan naik. Kita lebih jarang sakit ketika kita bahagia. Ketika kita marah-marah, itu kalau orang kita zaman dulu bilang darah tinggi kamu nanti itu. Tapi memang itu berkaitan dengan tekanan darah, karena ketika kita marah itu denyut. Nah, kita kan cepat kencang, sekali ya. Terus jantung tuh memompa darah dengan lebih cepat ke atas sehingga warna muka kita akan memerah, telinga kita akan memerah dan memanas. Jadi memang itu berkaitan dengan tingkat kesehatan kita. Dan kalau kita banyak sekali, saya adalah alumnus sakit mah, gitu. Apa aja Pak Dodi? Ini banyak alma maternya banyak ternyata alma mater penyakitnya gitu kan. Sejak sebelum ketemu saya, sebelum ketemu saya tuh ternyata banyak sekali penyakit, penuh penderitaan. Jadi alumnus sakit mah, saya stres begitu mau tes sariawan. Kemudian mah saya mulai menderita itu.
tukak lambungnya mulai mungkin mulai rumpel-rumpel kiri kanan gitu itu, sehingga sakitnya luar biasa. Nah itu berkaitan dengan tingkat kebahagiaan saya. Ketika stres tinggi, tentu level kebahagiaannya sedikit turun di sana itu. Nah, barangkali memang ada kaitannya. Ada kaitannya tentang hal itu. Meski demikian, kalau saya memilih ada kaitan atau tidak, saya akan memilih bahagia aja. Oke. Kalau melihat track record di rapot Pak Dodi gitu kan, saya buka nih ya. Kalau anak itu kalau lagi down gitu kan, lagi down itu dia melihatnya rapot saya gitu kan, karena rapot saya tuh gitu kayak roller coaster itu ada semuanya. Tapi kalau melihat rapot Pak Dodi itu dari TK mungkin ya, kan TK-nya nggak ada rapotnya. SD nih yang saya tahu, SD saya buka rapot SD naik terus, ranking 1 terus. Kemudian SMP ranking 1 paralel lagi, SMA ranking 1, kemudian masuk kuliah di ITB tanpa tes, PMDK waktu itu namanya. Itu kan sebenarnya ada rasa kepuasan gitu ya, ada rasa kepuasan yang berkorelasi dengan kebahagiaan. Tapi kenapa kadang malah munculnya adalah sariawan, kemudian kayak gitu itu Pak. Ya, ada pertempuran, ada peperangan. Pertempuran itu jangka pendek, peperangan itu jangka panjang, yang kalau kita boleh mengistilahkan sedikit begitu ya. Nah, pada etapa pertempuran itu saya mendapati banyak stres, jadi stres. Nah, kenapa saya berani memilih aneka macam pilihan untuk stres itu karena saya melihat jangka panjangnya. Saya ingin memenangkan peperangannya. Itu menjadikan bahwa etapa ini walaupun sulit, itu saya pilih jalan itu karena saya membayangkan bahwa kalau saya menjalani jalan yang rumpil ini, saya akan mendapati kebahagiaan pada ujungnya nanti. Nah, itu yang sering kita dapati. Jadi pepatah para sesepuh dulu kan mengatakan bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, etapa berikutnya adalah bahwa ternyata bahwa yang saya sebut bersakit-sakit dahulu itu tidak harus berupa penderitaan. Bahwa memang sulit tetapi kita bisa membuatnya menyenangkan. Jadi kesulitannya sama, tetapi respon kita terhadap hal itu berbeda. Yang tadinya kita anggap sebagai kesengsaraan, belajar membaca, mengerjakan tes itu menjadi sebuah momok penderitaan, ternyata yang membuat sariawan dan saya kampu itu, nah ternyata itu bisa menjadi sesuatu yang sangat menarik dan menyenangkan. Itu semua adalah sedikit menggeser sudut pandang dari hal yang menyulitkan, merepotkan menjadi hal yang menggembirakan, menyenangkan, sehingga tidak menurunkan kadar kebahagiaan itu. Jadi nggak punya duit itu ternyata juga bisa dibuat menjadi menarik. Meskipun tidak mudah, tetapi menjadi menarik. Jadi ketika kita kami itu waktu krisis 2000 tahun 98 sampai 2003 itu ya, itu mendapati di rekening itu nggak ada uang. Lalu kami mesti eksplorasi ikan asin untuk makan sehari-hari itu. Kami tidak lagi merasa itu sebagai sebuah penderitaan. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Kami sekeluarga jadi ngakak bareng-bareng. Meskipun anak-anak belum mengerti, kami ajak ke pasar ikan dan mencium aroma ikan asin banyak dan memilih ikan asin, belajar tentang ikan asin itu. Kita menjadi ngakak bersama, menertawakan kesengsaraan. Iya, kita sambil cerita ya, edan po, sengsara kok mendekat ke kita, kewanen ini, gitu kalau dalam bahasa Jawa itu. Ini agak sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Agak berat mendapatkan feel-nya. Nadanya beda gitu. Ini, jadi kita tuh sudah mulai gini nih, dong kesengsaraan kok berani-beraninya mendekat pada kita. Gila Pak, ngawur gitu. Tapi faktanya adalah kita memang lagi sengsara banget gitu ya. Itu sengsara. Gak punya duit. Tapi gak apa-apa. Begini.
iki duit kok dodolan kabeh piye iki. Ngono gitu. Jadi gini kok uang kok pada main semua keluar dari dompet gitu ya. Bukan sehingga dompetnya kan kosong gitu. Itu kan ngeliatnya gini, iki duit tak dodolan kabeh karena piye gitu. Nah, terus sampai kosong gitu kan. Terus gini. Ah ya, sudahlah biar nanti kalau main kan pulangnya bawa teman. Ya, lucu aja. Untuk membahagiakan diri kita ya. Respon dalam hal ini. Meskipun kemudian kita juga mengolah berat untuk bagaimana menjemput rezeki itu dengan lebih keras lagi, lebih bersemangat lagi. Tapi dengan ngakak seperti itu membuat kita menjalaninya dengan lebih ya ada energi. Dan yang jelas apa? Ketika tidak punya duit, kami menjadi tidak sakit. Bayangkan tuh, sudah nggak punya uang, sakit, itu kan susah. Jadi jangan sampai tidak punya uang membuat kita menderita. Karena tidak punya uang itu sendiri sudah merupakan penderitaan. Jangan ditambah lagi dengan yang lainnya. Gitu. Iya, lanjut, ini ada pertanyaan dari Mbak Fitri. Saya sapa dulu. Ada Miss Yuli di Padang. Selamat datang Miss Yuli ya. Mbak Utami juga di Bekasi. Aduh, selamat datang di obrolan dapur Ibu. Mbak Fitri nih, Mbak Fitri tanya ke saya nih, Ibu gimana sih kok bisa auto bahagia? Bisa auto bahagia, Mbak Fitri sih, saya itu auto bahagia karena memang proses panjang sih ya, proses panjang menghadapi berbagai macam kesedihan sebenarnya, tantangan gitu ya. Contohnya aja, saya menghadapi bapak meninggal gitu langsung di depan mata saya. Itu ketika saya usia 8 tahun, saya sudah usia 8 tahun itu sudah seperti itu, dan saya saat itu tidak sedih, hanya nggak ngerti harus ngapain itu secara otomatis itu sudah switch untuk, mungkin karena masih kecil kan, loh kok nggak jadi main sama aku gitu kan, itu yang ini literally di hadapan Bunda Septi, karena memang Bunda yang menunggu ayah ketika itu kan mendadak sekali kan, sehat, kemudian pusing, tiduran, kemudian minta dibangunkan saat mau Jumatan karena khotbah Jumat, kemudian bapak saat itu juga meninggal ya. Jadi saya bingung juga gitu sebagai anak kecil gitu kan, Kemudian jarak beberapa saat berikutnya adalah eyang saya yang serumah dengan saya, kemudian kakak sulung saya gitu, kakak sulung saya itu di hadapan mata saya semuanya gitu kan. Nah, ketika di hadapan mata saya itu saya ini berarti proses saya nggak boleh sedih. Saya sedih sekali itu ketika di depan mata saya meninggal ada ibu saya kemarin. Itu kayaknya sudah ada perjalanan panjang gitu. Nggak bisa cepat switch saya kalau yang di ibu, karena mungkin ada banyak cerita gitu ya, Nah, kemudian bagaimana saya membuat kalau untuk fase kehidupan. Tapi kalau untuk tantangan hidup saya sendiri keseharian gitu ya, saya tuh kayak Pak Dodi tadi, rumusnya adalah pertama saya mentertawakan dulu kesengsaraan, kemudian kesedihan yang datang pada saya gitu, kesalahan kayak gini tadi, cengok pertama kali nggak kelihatan gambarnya, nggak kelihatan gambarnya, oke. Gitu aja langsung oke, kita ganti. Jadi berusaha untuk tenang dulu, kemudian segera switch. Nah, saya mengalami sakit sebenarnya panjang sakit saya. Jadi usia TK itu saya terjatuh, kemudian saya harus minum obat lama sekali gitu selama 2 tahun, dan saya saat itu memang belum bisa men-switch bahwa itu adalah kebahagiaan, yang adalah saya sakit. Tapi ketika saya punya anak Ellen itu memberikan satu hal yang sangat dalam banget untuk memahami rasa sakit dan kebahagiaan. Dia bilang ke saya, Bu, rasa sakit itu sebenarnya adalah tanda sayang. Si sakit itu kasih nama, Bu. Gitu. Rasa sakit itu kasih nama, misalkan si Nina atau siapa, Ani gitu ya, namanya Ani gitu, misalkan nama kecil saya itu Ani. Kasih nama Ani. Ketika Ani datang, maka Ani itu sedang sayang sama ibu. Dia sedang memberikan warning pada ibu. Gitu, agar ibu seimbang lagi. Gitu. Agar ibu seimbang lagi. Maka rasa sakit itu adalah bentuk rasa kasih sayang. Gitu. Rasa sayang yang datang ke diri kita, yang muncul dari anggota tubuh kita. Nah, sejak itulah saya merasakan iya ya, sakit itu harusnya bahagia gitu. Harusnya bahagia dulu, bersabar dan syukur itu tadi. Nah,
ini adalah auto bahagianya akhirnya terlatih karena berkali-kali sejak usia 8 tahun sudah didera berbagai macam peristiwa gitu ya. Maka ketika sudah menikah dengan Pak Dodi ini ngekek aja isinya gitu kan. Saya pikir Bu Septi ini sudah tidak punya lagi penderitaan. Jadi sudah sampai pada taraf level sudah di dasar penderitaan. Karena penderitaan Bu Septi yang paling dasar itu adalah menikah dengan saya. Itu. Jadi apa lagi? Mau penderitaan macam apa lagi yang mau didatangkan padanya itu lagi? Sudah mentok di dasar ini, nggak bisa lebih rendah lagi gitu. Itu cerita temannya Pak Dodi. Itu ada seorang psikolog senior gitu ya, keren banget gitu ya. Nggak pernah ketemu saya, kemudian ketemu Pak Dodi tuh gini, Dot, istrimu pasti punya masalah gitu kan. Oh, saya kaget itu. Loh, Ibu kapan ketemu sama Septi gitu. Jadi beliau itu sudah sepuh dan selalu mendapatkan saat lulus itu cum laude A. Dan hebatnya selalu pada tanggal yang sama, cuma pada tahun yang berbeda untuk S1, S2 dan S3. S3-nya di Amerika waktu itu. Itu datang dengan itu tadi. Dot, istrimu pasti punya masalah. Saya serius gitu. Loh, Ibu kapan ketemu sama Septi? Enggak, pasti punya masalah. Kok Ibu tahu? Karena dengan santai dia bilang gitu. Ya kamu itu masalahnya. Iya, emang ini tantangan terberat buat saya gitu kan. Kan saya sampai bilang ke Pak Dodi, nggak sanggup loh perempuan lain itu menghadapi Pak Dodi gitu kan. Maka saya dihadirkan untuk menemaninya gitu ya. Luar biasa pokoknya. Aduh. Saya ini kayak tega-teganya beliau itu. Ya, saya harus menyapa ini. Apa kabar Bu Tili Sumampau? Iya. Nah, ini dia dari Mbak Asni ya. Bagaimana sih Pak kita merespon suatu momen gitu dengan respon yang baik, bisa seketika merespon dengan respon yang baik gitu. Latihan, Mbak, latihan. Jadi segala sesuatu itu pepatah kuno itu kan mengatakan Allah bisa karena biasa. Jadi memang semuanya harus latihan. Maka janganlah merampas fase latihan ini dari anak-anak dengan buru-buru membantu mereka pada setiap kesulitan yang mereka hadapi. Karena kita nanti anak-anak jadi kehilangan kesempatannya untuk melatih diri mereka menghadapi situasi-situasi sulitnya, menyelesaikannya. Itu latihan. Jadi dari sedikit mereka, yang penting adalah pertama, ketika menghadapi sebuah kesulitan itu, melarikan diri, tidak pernah menyelesaikan persoalan. Jadi ketika ada persoalan, ada masalah, maka hadapi. Dengan cara menghadapi, kita punya kemungkinan untuk menyelesaikan. Tapi melarikan diri, tidak pernah menyelesaikan masalah. Jadi hadapi dulu. Lalu dengan latihan itu tadi, maka kita akan terlatih untuk bila ada persoalan seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah begini. Kita menemukan pola untuk menyelesaikan setiap masalah yang datang kepada kita. Setiap orang bisa memiliki pola yang berbeda-beda. Nah, itu dilatihkan setiap saat. Kalau di kami itu yang pertama adalah sebelum repot dengan penyelesaiannya adalah bereskan dulu emosi yang terkait dengannya. Jadi kalau misalnya lagi marah, ya marahnya diredakan dulu. Kalau lagi sedih, sedihnya diredakan dulu. Tidak buru-buru untuk masuk pada persoalannya. Nah, lama-lama persoalan mengatasi emosi itu makin cepat. Yang tadinya perlu sehari semalam untuk membuat emosinya reda, makin lama tinggal selesai. Gitu. Nah, itu dilatih untuk bisa membereskan persoalan dan mengatasi perasaan. Oke. Ada lagi Pak pertanyaan ini, Pak Dodi kan dulu bilang bahwa manajemen resiko itu adalah manajemen kebahagiaan. Bagaimana maksudnya Pak? Saya lupa itu bagaimana. Itu juga muncul begitu saja, kayak wangsit gitu. Begini, kita bilang bahwa manajemen resiko itu adalah bagaimana jika nanti terjadi sesuatu, lalu kita menghadapi aneka macam, sudah kita membayangkan penderitaan yang bakal kita
dapati ya. pada yang saat dibayangkan adalah penderitaannya. Ya. Contoh yang simpel aja. Mau masak nanti kalau kena minyak gimana gitu. Yeah. Kemudian mau bawa gelas yang bahan kaca. Kalau pecah, nanti gimana? Nah, Yeah. kekhawatiran itu muncul. Asuransi. Kalau kebakaran gimana? Kalau kecelakaan, semuanya Itu serba kesedihan yang dimunculkan di sana. Nah, manajemen risiko buat saya adalah bagaimana mengelola kebahagiaan itu. Artinya bahwa sesuatu itu, risiko itu bisa punya kemungkinan untuk datang. Nah, pada saat dia datang, maka saya tinggal mengambil plan B-nya untuk menghadapinya. Sehingga saya tidak kehilangan kebahagiaan pada saat itu. Jadi, keberadaan ban serep di mobil kita itu bukan untuk mengharapkan agar ban kita meletus. Tetapi adalah apabila ban kita bocor di tengah jalan, kita bisa segera membereskannya sehingga kebahagiaan kita dalam perjalanan itu tidak menjadi hilang atau terkurangi. Itu risiko, itu manajemen risiko. Jadi kita menyiapkan aneka plan. Kalau misalnya nih kita punya event, bagaimana jika hujan? Kita nggak kaget. Kalau hujan nanti tinggal begini. Kalau cuaca bagus begini, plan A. Kalau hujan, plan B begini. Sehingga kebahagiaannya tidak hilang. Baik ketika cuaca cerah maupun cuaca hujan tidak hilang. Karena punya jenis kebahagiaan yang berbeda saja. Tetapi rasa bahagianya tetap sama seperti itu. Kalau cuaca cerah kita mendapati jenis kegiatan seperti ini, yang kemudian ketika cuaca hujan kita punya kesempatan untuk berbahasa-bahasan, kegiatan seperti ini, punya kebahagiaan yang sama. Jadi kebahagiaannya sama, bentuknya berbeda. Penyebabnya yang berbeda. Itu membuat aneka yang manajemen risiko itu menjadi bagaimana kita mengelola kebahagiaan, tetap mendapatkan kebahagiaan dari sumber-sumber yang barangkali berbeda. Ini ada salah satu contoh event yang ada di kami dulu namanya Padang Bulan gitu ya. Event Padang Bulan itu kita sediakan itu namanya kan show anak-anak, kemudian ada peralatan macam-macam gitu ya. Pas di tengah hujan, ketika event, hujan turun deras sekali. Hujan deras banget. Maka Pak Dodi ini sudah menyiapkan plan B-nya bahwa nanti kalau hujan bukannya bubar gitu. Kalau hujan bukannya bubar, kalau hujan pakai mantelnya gitu kan. Pakai mantelnya dan kita akan menonton konser sambil bawa payung, sambil bawa mantel, sambil main hujan gitu di tengah arena konser gitu, konser Padang Bulan dan gitu. Itu seksi sekali. Wah, itu ternyata menjadi kenangan gitu bagi anak-anak dan bagi para penonton lain gitu ya. Boleh menari di tengah hujan. Becek-becek kayak gitu. Itu untuk menonton konsernya dari para murid. Gitu malam-malam namanya juga Padang Bulan. Kalau siang hari mana ada bulan. Gitu ya. Nah, itu adalah manajemen kebahagiaan dalam sebuah event, keluarga, kemudian organisasi gitu ya. Itu perlu dipersiapkan. Bayangkan itu. Eventnya namanya Padang Bulan. Tetapi tidak ada bulannya. Malah hujan yang turun. Hujan deras. Ini artinya sebenarnya event gagal. Tapi kami tidak. Kami tetap bergembira dengan event Padang Bulan ini. Boleh kan bulan bersembunyi ketika tetap padam, tapi tersembunyi, dan kami tetap bergembira di dalamnya itu. Saya sama Bu Septi itu sudah menyiapkan satu singgasana sendiri ketika event penuh hujan begitu. Kita berada di tengah-tengah, berpayung berdua, gitu kan? Asik tuh, berdua menonton konser. Iya, betul. Dan itu seru banget itu. Jadi kita bahagia terus gitu. Pokoknya bahagia aja gitu. Kita mau bisa switch kebahagiaan gitu. Itu lama-lama jadi auto gitu kan. Lama-lama jadi auto bahagia itu, Mbak. Karena terbiasa dilatih sebenarnya. Kalau Pak Dodi itu rasionya kenceng banget. Kalau saya tuh sebenarnya ada emosi gitu. Emosional saya tuh sangat dominan. Nah, ketika
menghadapi kayak gitu itu saya biasanya langsung hujan gitu kan, hujan. Terus pernah sebuah event juga lampu mati gitu. Iya. Padahal sudah direncanakan. Bukan gitu. hanya lampu mati itu listriknya mati. Padahal kita hari pertama event baru itu, pembukaan campingnya harus 3 hari. Kemudian panitianya itu hanya kami berlima, satu keluarga Padepokan Margosari. Wah, itu emang top banget gitu kan. Saya menjadi manajer lapangannya. Wah, benar-benar itu. Ketika itu saya sudah cuma jongkok gitu kan, jongkok sambil nangis di tepi sungai. Jadi tenda pertemuannya itu, tenda besarnya itu kami letakkan di area datar di tepi sungai. Itu sudah jongkok, kita aja duduk di situ sambil nangis gitu kan. Padahal peserta ini kan harus berjalan, harus berjalan karena baru pembukaan. Tapi Pak Dodi terus berbinar gitu kan, terus berbinar. Kemudian kita gelap-gelapan. Lu kan lucu kan ya? Mana ada event di tengah lapangan, terus di pinggir sungai, nggak ada lampunya. Coba kebayang nggak? Keren kan? Itu keren banget harusnya. Cuma saya tuh ekspektasinya kan beda gitu. Ya, kadang kebahagiaan itu karena ekspektasi ya Pak. Kesedihan itu muncul karena ekspektasinya ya. Iya, betul. Ya, kekecewaan itu kan muncul karena harapan, kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Iya. Jadi kita perlu mengelola harapannya dikelola gitu ya. Aduh, seru banget ini. Dulu ada tuh satu topiknya sendiri tuh. Apa Pak? Customer expectation management. Oh, apa itu? Bagaimana mengelola harapan customer. Bagaimana mengelola harapan customer. Nah, urusan customer nih Pak. Rasa. Yang komplain kayak gitu, itu kan itu sebenarnya karena dulu Pak Dodi kan ahli di situ ya, gitu ya. Handling komplain itu kan sebenarnya manajemen kebahagiaan. Enggak, nanti aja itu topik berikutnya aja. Nanti kita kehabisan materi. Aduh, saya nggak boleh itu. Bacain aja pertanyaannya ya Pak. Iya, bacain sebentar saya mau menyapa anak wedok. Apa kabar Nia di Jepang? Wow, kamu pasti kangen ya sama bapakmu ini ya. Jadi tamu Bunda hari Sabtu ya Nia? Sabtu Minggu nanti kapan-kapan ya? Iya, ini adalah kamu nanti duduk di bawah pohon sakura. biar yang sedang stay at home ini ngerti pohon sakura itu kayak apa. Iya, gitu ya. Dan kita bahagia meskipun di rumah saja berasa piknik ke Jepang gitu nih ya. Nah ini Pak, bagaimana sih Pak mengelola kebahagiaan di saat pengen stay at home kayak gini, pengen piknik, kemudian pengen jalan-jalan, terus rasanya itu udah jenuh banget gitu berada di rumah gitu. Nah, gimana nih Pak? Iya itu tadi. Akhirnya kita masuk juga ke mengelola harapan ya. Jadi banyak mau tapi tak cukup punya doku dan kesempatan waktu banyak. Nah, ini keren nih. Banyak mau tak cukup punya waktu dan doku. Gitu. Kayaknya rimanya bagus ya. Itu membuat kita menjadi sedih dan kecewa karena harapannya tidak bisa dipenuhi. Nah, kita membangun bahwa suasana seperti ini itu adalah hal yang langka. Sesuatu yang langka itu pantas untuk dinikmati dan disyukuri. Jadi memang demikian ya. Tidak semua orang bisa mengenal berlian. Sehingga tidak semua orang bisa menghargai nilai berlian. Saya pernah diajak oleh pemilik sebuah pertambangan intan di Martapura. Kemudian diminta, Pak Dodi boleh pilih mana yang dimaui gitu. Lalu saya gini, saya sudah kelihatan wajah saya cengok gitu kan karena mana tahu saya gini. Terus lalu sama anak buahnya yang di counter itu diambilkan beberapa berlian. Terus saya dikasih itu kaca pembesar itu untuk melihat berlian-berlian itu. Nah, saya hanya pura-pura ngintip itu biar kelihatan canggih gitu kan. Terus saya pilih, terus saya bilang gini, yang ini aja gitu. Saya diketawain orang satu
arena itu. Karena yang saya pilih itu adalah pantat botol. Jadi saya tidak bisa membedakan antara berlian, intan, dan pantat botol yang digosok. Jadi beliau-beliau itu menggosok asbak pecah, pantat botol itu yang botol-botol kecap, botol-botol itu digosok gitu sehingga halus, indah sekali. Dan yang saya pilih itu pantat botol, sehingga beliau kemudian mengambil martil di depan saya itu, pantat botol itu dipecah, cerak gitu. Yang Pak Dodi pilih ini pantat botol gitu. Saya tidak mengerti, mau bisa membedakan antara intan, berlian, dan pantat botol. Saya hanya bisa melihat bahwa kayaknya indah yang ini. Terus ketika saya lihat-lihat gini, yang ini Pak, ini namanya intan. Kok ada kotor-kotornya ya gitu. Terus beliau bilang gini, kotor apa aja Pak Dodi itu melihat apa toh gitu. Ini bersih Pak gitu. Gitu. Saya tidak mengerti mengenai hal itu. Dan betul ketika kemudian saya bawa pulang ke Jakarta, saya bawa ke orang yang mengerti tentang intan, ini bagus banget Pak. Dia bilang begitu tuh. Dapat dari mana ini? Gitu. Nah, yang milihin juga yang punya tambang. Jadi ya pasti indah sekali. Nah, itu karena saya tidak mengerti hal itu. Jadi situasi pandemi seperti ini, itu adalah situasi yang langka. Ini bisa jadi 100 tahun kemudian sekali terjadi. Jadi kita barangkali seumur hidup hanya akan mengalami sekali situasi seperti ini. Ini pantas untuk disyukuri dan dinikmati keberadaannya. Termasuk aneka macam penderitaan atau dampak yang tercakup di dalamnya itu bisa sesuatu yang luar biasa. Tidak mudah tentu. Seperti halnya Ayub alaihissalam juga tidak mudah bagaimana memaknai aneka macam penyakit duka lara yang dianugerahkan kepada beliau itu. Memang tidak mudah. Sesuatu yang tidak mudah itu pasti pantas untuk dicari nilainya, karena pasti sangat bernilai di sana. Nah, bagaimana kemudian kita jika pengen piknik dan lain sebagainya itu memang bagaimana kita mengelola harapan kita. Itu bisa kita tuangkan terlebih dahulu ke dalam bentuk, kalau kami nih ya, selembar kertas besar, namanya kami menjadi kertas flip chart, kertas besar plano begitu, ukuran koran begitu, lalu kami menggambar bersama apa yang ingin kita lakukan ketika nanti pandemi ini sudah usai. Kita tuliskan dulu di sana tempat yang ingin kita kunjungi, apa yang kita lakukan, kita tuangkan ke dalam sebuah impian. Jadi papan impian. Gitu. Apa namanya Bu? Dream board. Semacam itu uraian di sana. Dibangun terlebih narasi keindahannya, narasi kebahagiaannya sampai menunggu titik waktunya untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang menunggu untuk dilaksanakan sampai ke puncaknya, itu kebahagiaannya itu akan lebih tinggi daripada setiap hal bisa kita kerjakan. Setiap hal bisa kita kerjakan. Itu enggak sudah seperti batu di mana-mana bisa kita dapatkan. Itu polanya. Nah, sembari itu teknologi itu sudah memberikan kita aneka kemudahan saat ini. Jadi kita mungkin bisa berwisata terlebih dahulu di dalam dunia maya untuk bisa mendapatkan gambar. Ketika nanti kita betul-betul sampai ke sana, wow, ini ya yang kita lihat di layar monitor waktu ini. Itu. Ini bisa teman-teman lakukan dengan berbagai macam aplikasi. Jadi kalau yang dulu saya waktu awalan jalan-jalan sama Elan, gitu, masih kecil gitu, saya menggunakan aplikasi yang namanya Second Life. Nah, Second Life itu memang seperti kehidupan nyata, Ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Jadi kalau udah masuk ke sana harus bersama anak-anak, pastikan anak-anak tidak sendirian. Ya, didampingi. Kemudian saya saat masuk harus pakai avatar gitu ya. Avatar, maka saya dibelikan Elan avatarnya pakai jilbab gitu. Biar sama seperti realnya gitu kan. Kemudian kita jalan-jalan bareng. Misalkan, Bu, besok kita jalan-jalan ke NASA ya gitu. Kita mau lihat NASA di sana. Real itu NASA seolah-olah memang kita masuk ke NASA dan itu akunnya NASA di Second Life, kemudian kita masuk ke dalam-dalamnya gitu, kemudian nanti bisa tour kemana-mana gitu kan, kemudian pindah lagi itu ke Mekah gitu, ke Mekah kita belajar ini tawaf, sa'i kayak gitu, belajar berdua sama Elan itu, oh kita sholatnya di sini dulu ya, bener-bener gerakannya sholat kayak gitu itu, sehingga ketika kita benar-benar berada di sana secara real itu kayak wah bener ya,
persis kayak gini. Dan kami juga belajar dulu waktu itu ada belum bisa ke Australia, kemudian ada universitas di sana yang kita ikut kelasnya, profesornya mengajar dengan avatar gitu ya, dengan avatar. Kami duduk di kelasnya. Nah, itu karena Elan masih kecil tapi pengen jalan-jalan kemana-mana, maka harus didampingi. Kalau enggak nanti akan bisa kemana-mana juga. Gitu. Masuk ke dunia gelapnya sana ada semuanya, gitu. Ada semuanya. Maka kita perlu untuk belajar mendampingi anak-anak kita agar mereka tetap bahagia dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun dan benar ya. Pada track yang benar. Tidak tersesat langkah. Terima kasih Pak Dodi, 1 jam bersama Pak Dodi ngeteh bareng, meskipun puasa kita bisa ngeteh terus setiap pagi ya, dan ini 1 jam tepat, dan akhirnya kita harus berpisah dengan teman-teman tapi jangan khawatir, esok hari kita akan bertemu lagi dengan kondisi yang lebih baik dari hari ini. Ya, kami akan belajar lagi. Ya, karena saya senang banget kalau ini adalah sarana belajar saya agar hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin gitu kan. Kemudian esok hari ini ada yang berbeda nggak? Intronya berbeda, ada waiting time, waiting roomnya kita ada hasil yang belajar berbeda. Kemarin. Itu hasil belajar kemarin dan hasil karya Bunda dari tadi pagi sejak makan sahur selesai sholat subuh. Hasil belajar saya tuh selalu senang dengan ini adalah apa sih? Saya kalau selesai siaran seperti ini saya tonton lagi, kemudian saya catat kekurangannya ada di mana, kemudian saya cari. Gitu, saya cari lagi kekurangannya ada di sini ya. Oh iya, berarti bagaimana cara solusinya? Seperti ini. Kemudian esok harinya direalisasikan gitu, diwujudkan akan menjadi senang, dan itu adalah manajemen. Sekali lagi itu manajemen kebahagiaan. Dan agar setiap saat. Dari mana Bunda belajar mengenai hal itu menarik. Itu biasanya kami obrolkan di salah satu topiknya nanti pada satu etapenya. Pada School for Homeschool Facilitator. Kelihatan lagi ya. Ya, School for Homeschool Facilitator. Ini saya tampilkan karena ini desain saya. Desain yang sangat bagus. Kayaknya saya harus segera menutup acara ini ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu bukan segala sesuatunya harus berjalan dengan baik. Bahagia itu adalah bagaimana kita bisa merespon segala macam keadaan dengan kondisi yang baik. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di obrolan Dapur Ibu esok hari. Keluarga kita. Dapur pusat peradaban keluarga kita. Dapur adalah tempat di mana kehangatan keluarga kita berada. Mari saatnya membangun peradaban dari dalam rumah. Salam obrolan Dapur Ibu. Harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling